Suami sudah meninggal. Setelah meninggal, Bu Eti masuk Islam. Namanya, Pak Juni Yusuf. Pak Juni Yusuf Lakunsing. Pak Nikolas sekarang ganti nama menjadi Ahmad. Terus nomor 3 itu masuk Islam duluan juga. Terus yang bungsu juga masuk Islam. Jadi adik-adik saya 3 itu udah masuk Islam duluan. Hanya ini ya bapaknya ini yang susah. Bapaknya ini sampai meninggalnya ya aduh, saya juga menyayangkan gitu. Belum ada hidayah kali ya. Gitu. Kalau alhamdulillah adik-adik saya yang udah masuk Islam semua. Semua udah. Ya tinggal ini bapaknya ini aja ya, keburu meninggal. Berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Saya paling besar. 3 orang masuk Islam. Ya 2. 3 dengan saya 3. 1 orang belum. 1 orang belum, keburu meninggal. Coba keras, orangnya paling keras. Dari kanan Jane atau Jane, dari yang tengah itu adalah Mbak Joan, Joan. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan sendiri, ini adalah Mbak Jane atau Jein. Kemudian setelah Bapak meninggal kemarin bulan Mei, Ibu akhirnya memutuskan langsung masuk Islam. Memang saya udah nggak nyaman. Saya ikut ke sana juga teh. Nggak hati saya nggak ini. Kalau Mbak Jane, Mbak Jane, ada paksaan dari Mama masuk Islam? Enggak ada. Mama nyuruh? Enggak. Tapi Mbak Jane ini masuk Islam ini atas kesadaran hati, sudah ikhlas atau tidak? Ikhlas. Ikhlas. Misalnya nanti Mbak Jane masuk Islam, Mbak Jane tidak disebut pengkhianat Yesus? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena Yesus itu pengikut Allah juga. Oh, iya. Yesus itu pengikut Allah, Rasulullah, ya. Dia Nabi Allah. Mbak John SMP berapa? SMP 1 Kalijati. Kalijati. SMP negeri 1 Kalijati. Kalijati. Baik. Mbak Joan gereja mana? Okumene. Okumene juga. Ya. Mbak Joan dipaksa sama mama. Mbak Joan masuk Islam ke sini ini masuk Islam. Mbak Joan ini atas dasar suruhan mama? Ikhlas rela hati. Tadi yang jilbabin siapa? Aku. Sendiri. Sementara ini sekolah nggak pakai jilbab. Ya, habis ini masuk Islam pakai jilbab ya, Nak. Nanti kalau butuh misalnya keuangan untuk seragam sekolah, nggak apa-apa, sampaikan pada kita. Misalnya nggak ada uang buat beli seragam sekolah yang untuk busana muslimah yang panjang itu, sampaikan pada kita. Nggak apa-apa. Terus Mbak Joan itu sekarang bagi engkau Yesus siapa? Nabi. Dia bukan Tuhan ya. Yakin? Waktu diajarkan di sekolah-sekolah minggu, ikut sekolah minggu tidak? Ikut. Di sekolah minggu jarang. Iya. Karena mungkin corona atau apa? Enggak, anak
anak-anak ini teh jarang. Oh, sudah Cuma mulai. kalau nggak ada bapaknya aja. Oh, sejak dulu sudah mulai Iya. nggak percaya. Kalau ini Johan sering ini ke agama ya, sekolah agama Islam ya, Iya, baik, yang baik, di baik, Kuningan ya. baik. Kalau tugas bapaknya kan kerjanya di luar kota. Ya. Bapaknya pulang baru. Ya. Saya sih nggak melarang ya. Makanya dia nggak begitu memahami Iya. ajarannya ikut-ikut. Iya. Baik, baik. Baik. Begini, Nak. Sebelum masuk Islam, saya ini bawa Alkitab ini. Ini lengkap, saya bawa kemana-mana ini. Al-Quran juga bawa itu, banyak Al-Quran. Biasanya saudara kami Kristen kalau pakai Al-Quran itu nggak percaya, karena dianggap bukan kitabnya, tidak dipercayai begitu. Tapi kalau pakai Alkitab, ini adalah kitab suci buat saudara kita Kristen. Cuman persoalannya adalah di dalam Alkitab ini tidak ada satupun bukti ayat yang Yesus itu menerangkan secara jelas, lugas, tegas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun buat siapa saja, baik itu dari Kristen atau dari Katolik, dari Muslim, yang bisa berhasil menemukan satu ayat saja yang Yesus mengaku secara tegas, lugas, tanpa kata ambigu, tanpa kata ganti, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. 1 triliun tidak akan dapat di sini. Karena Yesus di sini itu di dalam Alkitab ini bagus isinya. Jadi buat saudara kita Kristen Katolik, tolong baca Alkitab ini secara lengkap, dibaca. Persoalannya sekarang saudara kita Kristen Katolik ini jarang baca Alkitab. Alkitabnya cuma dibawa begini saja, tidak dibaca. Kemudian di dalam gereja pendetanya promo juga, dibacanya waktu di gereja itu pun ayatnya pilih-pilih. Kalau dibaca semuanya secara lengkap, bagus ini Alkitab, mengungkap kebenaran siapa Yesus sesungguhnya, ciri-ciri Yesus itu siapa, dari mana dia sebagai Tuhan, tidak ada. Tata cara kehidupan Yesus itu ada di sini semuanya. Contoh, Nak, buka, bisa buka Alkitab, masih bisa. Buka kitab Matius pasal 4 ayat 2. Matius pasal 4 ayat 2. Yang keras. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sekarang Yesus kalau di Kristen itu siapa? Tuhan kan ya? Iya. Sekarang kata Yesus itu diganti Tuhan. Coba yang keras. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan. Logis tidak? Tuhan lapar? Enggak. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Tuhan. Buka di situ, Nak. Yesus itu mengungkap kejujuran. Tata cara kehidupannya itu bersih. Bersih. Mengungkap dia bukan Tuhan. Kitab Lukas pasal 6 ayat 12. 12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit, dan di sana ia semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman itu satu malam atau banyak malam? Banyak malam. Banyak malam. Yesus itu suatu ketika banyak malam, malam-malam, bermalam-malam, dia naik ke atas bukit, dia menginap di sana, dan dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Allah. Dari ayat situ, apakah Yesus Tuhan? Bukan. Bukan. Dia berdoa. Kalau di sini, kalau kita buka di kitab
Ini kitab sucinya Pak Bambang Nursena, kitab suci Alkitabul Muqaddas berbahasa Arab. Kitab suci Bible berbahasa Arab dari Kristen Ortodoks yang dianggap sebagai Kristen paling kuno. Nah, ini kitab. Kalau di sini Lukas pasal 6 ayat 12 itu tercantum salatu lillah. Dia salat kepada Allah. Semalam-malaman dia salat kepada Allah. Bukan berdoa, tapi di sini itu salat. Bukan doa, bukan. Di sini salat. Membersihkan waktu tidak perlu saya buka. Kita pakai yang bahasa Indonesia saja biar enak. Dalam tata cara kehidupan Yesus itu seringkali dia bersyahadat. Dia bersyahadat, dia bersaksi bahwa Tuhan itu Allah. Tuhannya Yesus, Tuhannya kita semuanya, Tuhannya murid-murid Yesus, Tuhannya umatnya Yesus itu Allah. Ada di kitab Markus pasal 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya, Yesus, hukum terutama, hukum paling utama, hukum paling tinggi itu apa? Undang-undang paling tinggi itu apa? Kata Yesus, hukum terutama itu ialah Shema Yisrael. Ini bahasa Ibrani ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kata Yesus, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Echad. Pernah dengar kata Echad nggak? Echad. Di Al-Quran pernah dengar kata Echad nggak? Ahad. Ada di surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu satu, ahad. Kalau bahasa Hebrew itu Echad. Karena Ibrani sama Arab itu satu rumpun, dia satu saudara. Dia satu rumpun, satu. Jadi bahasanya itu juga satu rumpun dia. Misalnya Shalom alaikum, gitu kan. Assalamualaikum, atau Shalom alaika, Assalamualaikum, gitu. Salam, keselamatan, semoga Allah berikan keselamatan untuk Anda, untuk engkau. Sama Echad sama Ahad, satu. Di situ dari ayat itu Yesus Tuhan tidak. Dia menyampaikan Tuhan Allah kita, Tuhan kalian semua, Tuhan kami, Tuhan saya itu adalah Allah, dan Allah itu satu. Seandainya Yesus Tuhan, pasti di situ tertulis begini. Ditanya, Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Hukum terutama itu ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah Aku. Ada tidak ayat seperti itu bunyinya? Nggak ada. Terus umatnya menjawab di Markus pasal 12 ayat 32. Coba Markus, ya sama, itu selisih ayat dikit ya. Umatnya yang menjawab. Markus pasal 12 ayatnya 32 dijawab. Jadi supaya bukan hanya perkataan Yesus, tapi perkataan murid-muridnya juga, begitu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Benar kata ahli Taurat di situ, yang ada di situ. Benar engkau Tuan Guru, benar engkau Guru, bahwa apa katanya tadi? Dia Esa. Dia Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia, selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini Yesus bilang, murid-muridnya bilang. Terus mana lagi yang bisa kita percayai kalau bukan Yesus, kan begitu di situ. Sekarang buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasalnya 17 ayatnya 3. Yohanes pasalnya 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu
itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus begitu. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup kekal itu hidup akhirat, hidup untuk akhirat. Bahwa mereka semuanya ini mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus ini yang Engkau utus ya Allah. Itu kata Yesus. Berarti artinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus itu utusan Allah. Clear itu sudah. Alkitab ini menyimpan kebenaran, cuman jarang dibaca. Dan ayat-ayat seperti ini nggak pernah dibacakan di gereja, nggak berani. Masih banyak ayat-ayat yang seperti ini, masih banyak. Tapi kita mempersingkat waktu saja. Kalau Alkitab ini dibuka semuanya, dibacakan secara bagus, maka kita akan menemukan kebenaran. Begitu. Terakhir, saya minta Mbak Jian yang bacakan ini. Buka di situ, Nehemia pasalnya 8, ayatnya 6. Nehemia pasalnya 8, ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya, stop. Lihat saya nak. Ezra membuka kitab itu karena ia berdiri lebih tinggi daripada umat. Ketika Ezra membuka kitab, dia berdiri lebih tinggi, umatnya duduk. Ezra kira-kira menjadi sebagai apa di situ? Di dalam kisah itu. Sebagai apa? Pendeta. Pengkhotbah. Iya. Ya, pengkhotbah dia. Dia sedang berkhutbah itu Ezra. Ezra adalah seorang nabi, nabi yang dihormati. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia membuka kitab itu, dia masih membuka kitab itu, dia mau menutup, mau selesai. Umat tiba-tiba bangkit berdiri. Itu kalau ada di Jumat itu ada khutbah Jumat di mimbar itu. Dia membuka kitab, dia berbicara di situ di depan jemaat. Kemudian tiba-tiba umat bangkit berdiri, itu namanya apa Pak Ahmad? Qomat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba-tiba qomat begitu, orang-orang berdiri. Ya. Lanjut nah. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Selesai, stop dulu. Lalu Ezra memuji Tuhan dengan Amin. sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Kalau di bahasa Arab, Allah yang Maha Besar itu pernah dengar enggak apa sebutannya? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kemudian di belakang pada teriak ini, menjawab. Ada suatu waktu menjawab di belakang itu jemaat itu, amin, amin. Aminnya ada dua karena jemaat di belakang itu banyak sekali. Ini menandakan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Lanjut. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu mengangkat tangan. Setiap gerakan itu mengangkat tangan. Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Lalu berlutut dulu, rukuk begitu, dan bersujud Sampai hingga muka ini sampai ke tanah. Pertanyaan saya sekarang kepada Mbak Jian sama Mbak Joan. Ini Alkitab itu. Tentang tata cara peribadatan itu disebutkan di Alkitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Agama mana di atas hamparan muka bumi ini yang luas ini, di bawah kolong langit ini, ada satu agama yang tata cara beribadahnya seperti itu. Agama apa namanya? Islam. Islam. Sholat berarti. Sholat. Islam. Tidak ada agama lain nak
yang sujud, berlutut, bersujud sampai muka ini sampai ke tanah. Coba itu ada baca lagi. Berlutut dan bersujud. Coba ulangi. Coba. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ada tulisan sampai ke tanah? Tidak ada agama lain di dunia ini yang kalau sujud sampai muka sampai ke tanah. Coba Yahudi, dah. Kristen Ortodoks, mereka sujud mukanya nggak sampai ke tanah, cuman gini aja. Karuniakanlah hal ini kepada kami ya Juru Selamat, dan kasihanlah kami. Ini Alkitab ini mengajarkan kebenaran. Tata cara peribadatan Nabi Rasul zaman dulu itu seperti itu. Dicontohkan oleh Alkitab secara detail sekali. Siapa yang mengerjakan? Orang Islam. Nabi Muhammad melanjutkan dan menyempurnakan risalah para nabi dan rasul. Diperintahkan oleh Allah. Tata cara peribadatan seperti itu Islam yang mengerjakan. Lalu Nabi Muhammad menyempurnakan. Di gereja ada sampai sujud? Enggak. Dan ini sudah siap bersyahadat? Sudah siap. Yang mensyahadatkan ini pamannya sendiri, Pak Ahmad. Jane, hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidup Jane. Semoga Jane, ini adalah lembaran hidup baru Jane. Diibaratkan Jane sebagai bayi kembali, tidak ada dosa, dilahirkan tidak ada dosa. Turuti kalimat wa'iyatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah, sekarang mulai detik ini, mulai hari ini, engkau sedang memeluk agama Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.